Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah tentang faedah membaca Al-Quran tanpa paham artinya dan pahala membaca Al-Quran terbata-bata. Alkisah, ada seorang remaja bertanya kepada kakeknya, "Kakek, apa gunanya aku membaca Al-Quran, sementara aku tidak mengerti arti dan maksud dari Al-Quran yang kubaca?" Lalu si kakek menjawabnya dengan tenang, "Cobalah ambil sebuah keranjang sampah ini dan bawa ke sungai, dan bawakan aku dengan sekeranjang air." Anak itu mengerjakan seperti yang diperintahkan kakeknya, tapi semua air yang dibawanya jatuh habis sebelum ia sampai di rumah. Kakeknya berkata, "Kamu harus berusaha lebih cepat, cucu." Kakek meminta cucunya kembali ke sungai. Kali ini anak itu berlari lebih cepat, tapi lagi-lagi keranjangnya kosong tanpa air sebelum sampai di rumah. Dia berkata kepada kakeknya, "Tidak mungkin aku bisa membawa sekeranjang air. Aku ingin menggantinya dengan ember, kek." "Aku ingin sekeranjang air, bukan dengan ember," jawab kakek. Si anak kembali mencoba dan berlari lebih cepat lagi. Namun tetap gagal juga. Air tetap habis sebelum ia sampai di rumah. Keranjang itu tetap kosong. "Kakek, ini tidak ada gunanya, sia-sia saja. Air pasti akan habis di jalan sebelum aku sampai di rumah." Kakek menjawab, "Mengapa kamu berpikir ini tidak ada gunanya? Coba lihat dan perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan keranjang itu." Anak itu memperhatikan keranjangnya dan ia baru menyadari bahwa keranjangnya yang tadinya kotor berubah menjadi sebuah keranjang yang bersih, luar dan dalam. "Cucuku, apa yang terjadi ketika kamu membaca Al-Quran? Boleh jadi kamu tidak mengerti sama sekali, tapi ketika kamu membacanya tanpa kamu sadari, kamu akan berubah luar dan dalam. Itulah pekerjaan Allah dalam mengubah kehidupanmu." Nah, dari kisah tersebut, kayak sebelumnya, disebutkan bahwa orang yang ahli dalam Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya dengan memahami arti dan maksudnya. Orang yang ahli membaca Al-Quran tentu akan memperoleh derajat istimewa, yaitu mereka akan bersama-sama para malaikat. Bersama-sama malaikat adalah ia termasuk golongan yang memindahkan Al-Quran Karim dari Lauhul Mahfuz dan menyampaikannya kepada orang lain melalui bacaannya. Dengan demikian keduanya memiliki pekerjaan yang sama, atau artinya ia akan bersama para malaikat pada hari mahsyar nanti. Namun bagaimana orang yang awam dalam membaca Al-Quran atau terbata-bata? Disebutkan dalam kisah tersebut bahwa orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran akan memperoleh 2 pahala, yaitu 1 pahala karena bacaannya dan satunya lagi karena kesungguhannya mempelajari Al-Quran berkali-kali. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang-orang yang terbata-bata membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Namun, bukan berarti pahala orang yang membaca terbata-bata akan melebihi pahala ahli Al-Quran. Maksud yang sebenarnya bahwa dengan bersusah payah mempelajari Al-Quran akan menghasilkan pahala ganda, sehingga tidak semestinya kita meninggalkan bacaan Al-Quran, meskipun menghadapi kesulitan dalam membacanya. Seperti halnya diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ali Qori radhiyallahu anhu dari Tabrani dan Baihaqi, "Barang siapa membaca Al-Quran sedangkan ia tidak hafal, maka ia akan memperoleh pahala 2 kali lipat. Dan barang siapa benar-benar ingin menghafal Al-Quran tetapi tidak mampu, tetapi ia terus membacanya, maka Allah akan membangkitkannya pada hari mahsyar dengan para hafiz Al-Quran." Subhanallah, tidak ada yang sia-sia ketika kita membaca Al-Quran. Mari kita lebih sering lagi membacanya, meski kadang tidak tahu arti dan masih terbata-bata, namun tetap harus berusaha mempelajarinya ya. Allahumma ya Allah, rahmatilah hidup kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran itu imam, cahaya, hidayah, dan rahmat untuk kami dan keluarga kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.